Bisa berjumpa kembali pada mini kelas tryout oftalmologi pada malam ini. Bagi dokter-dokter yang baru bergabung, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi Apex Medical sendiri merupakan e-learning yang fokus untuk memberikan persiapan untuk ujian masuk PPDS. Di mana saat ini kami fokus untuk memberikan kelas bimbingan dan juga mini kelas seperti acara kita pada malam hari ini. Apabila dokter-dokter tertarik mengenai informasi lebih lanjut terkait dengan kelas-kelas lainnya, bisa langsung menghubungi kontak admin kami melalui WhatsApp ataupun melalui Instagram kami. Baik, kita mulai saja. Untuk malam hari ini kita akan mengadakan mini kelas tryout oftalmologi bersama Dr. Nurul Reski Amalia, spesialis mata. Di mana Dr. Nurul juga sudah bergabung ke dalam Zoom. Selamat malam, dokter. Ya, malam, Dok. Selamat malam, dokter. Saya persilakan ya, dok, untuk memulai kelasnya. Ya, saya langsung share screen saja ya. Baik, dokter. Terlihat kan? Sudah terlihat, dokter? Hmm. Oke, izin mulai ya. Jadi, selamat malam untuk teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya akan membawakan mini kelas tentang oftalmologi. Kita bahasnya soalnya satu persatu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung bertanya atau tanya di kolom chat. Kita di sini sama-sama belajar ya, Dok. Oke, mulai dari nomor satu, laki-laki 19 tahun, datang ke poliklinik mengeluh mata kirinya kabur. Ada juga mata merah, kemudian ada nyeri, sudah berlangsung selama 5 hari, dan bertambah berat, sekarang terlihat warna putih di mata. Seminggu yang lalu, ada riwayat tertusuk besi saat bekerja dan sudah dibawa ke dokter puskesmas. Kemudian mata kiri dapatkan visusnya sepertiga ratus, TiO-nya 37,2. Jadi dia meningkat ya, ada hiperemia hiperkornea, ada aqueous flare dari sel, serta terlihat massa lensa di bilik mata depan. Fundus okulinya sulit tembus karena kekeruhan lensanya. Lalu diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini adalah pilihannya A, SO, simpatetik oftalmia, B, multifocal choroiditis, C, uveitis posterior klinis, D, lens associated uveitis atau uveitis intermediate. Ada yang mau menjawab, Dok? Untuk yang nomor satu, jadi yang perlu di-highlight ini yaitu dia ini berlangsung 5 hari, artinya dia akut ya. Dan juga ada merah dan nyeri. Kemudian ada riwayat traumanya. Lalu visunya sepertiga ratus, di sini yang terlihat adalah ada massa lensa di BMD, kemudian di pemeriksaan slit lamp-nya itu ada tanda-tanda peradangan atau aqueous flare dari sel. Baik, rata-rata jawab B ya. Dan associated uveitis. Jadi betul ya, jawabannya adalah D. Eh, jadi itu tadi tanda-tandanya kalau lens induced uveitis pasti karena ada reaksi peradangan. Nah, di sini karena adanya adanya trauma yang membuat massa lensa itu dia berpindah atau dislokasi ke depan. Jadi apabila massa lensanya itu sudah di depan, dia bisa memicu sel-sel peradangan di bilik mata depan sehingga kita bisa melihat adanya tanda flare di aqueous yang juga merupakan tanda-tanda uveitis. Biasanya ini ya traumatis eye dan biasanya itu unilateral. Lalu pasti kalau di slit lamp kita sudah bisa melihat ada massa lensa. Lanjut, nomor dua, struktur traktus uvea di bawah ini yang berfungsi memproduksi humor aqueous dan berperan dalam proses akomodasi adalah A. Badan siliar, B. Iris, C. Koroid, D. Iris dan koroid, atau iris dan vitreous. Jadi traktus uvea ya. Oke,
sudah banyak yang menjawab. Rata-rata memang menjawab A. Ya, jadi badan siliar. Kita lihat betul ya, jawabannya adalah badan siliar. Di mana kalau traktus UV sendiri ini memang salah satu strukturnya yaitu korpus siliar. Di mana kalau korpus siliar ini juga dia ada terdiri lagi dari proses siliaris, muskulus siliaris. Kemudian proses siliaris ini di mana eh, ini dia berbentuk seperti jari-jari, lalu dia melekat di zona lasin. Ya. Kemudian ini ya, di proses siliaris itu yang menghasilkan umus akur. Kemudian yang untuk muskulus siliarisnya itu dia ini siliaris muscle. Dia ini untuk proses akomodasi. Nah, dia terdiri dari 3 lapis otot, ada otot radial, longitudinal, dan sirkular. Kemudian kalau korpus siliar menjadi 2, ada pars plica sama pars plana. Kalau pars plana itu yang ke bagian retina, kalau pars plica yang ke depan. Ya, kalau pars plica ini ada 2 jenis epitel yaitu pigmen dan epitel non pigmen. Nah, yang di sini nih yang dia menghasilkan penghasil humor aqueous. Dan juga kalau yang di pars plica itu dia yang banyak pembuluh darahnya. Kalau di pars plana yang ke belakang, yang ke retina, dia ini tidak ada pembuluh darah. Jadi memang tempat terbaiknya untuk insersi trocar atau insersi trocar pada saat kita melakukan vitrektomi. Ya. Ini pars plica, pars plana. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan operasi untuk retina, di, di, di sini dipasangkan untuk insersi trokarnya. Dan juga injeksi intravitreus pada kasus endoftalmitis ataupun PDR. Ataupun juga bisa pada kasus edem, edem makula. Kalau kita mau injeksi intravitreal anti-VEGF. Hmm, Lanjut. Lalu nomor 3, semua tes ini bisa memeriksa kelainan lapang penggangan, kecuali A. Tes konfrontasi, B. Layar tangan, C. Kiss-Amsler, D. Perimeter Humphrey atau perimeter Goldman. Saya rasa ini jelasnya. Oke, lapang pandang. Ya, rata-rata jawabnya C ya, Kiss-Amsler betul, dok. Jadi jawabannya adalah Kiss-Amsler. Jadi semuanya ini tes konfrontasi, layar tangan, perimeter, perimetri, baik Humphrey ataupun Goldman itu memang untuk memeriksa kelainan lapang penggangan. Nah, kalau untuk yang Kiss-Amsler ini dia untuk memeriksa adanya gangguan pada makula atau penglihatan sentral pada mata kita, di mana jadi ini contoh pemeriksaan Amsler Grid. Jadi ada garis-garis kotak-kotak dan di mana di tengahnya itu ada satu titik. Nah, caranya ini kita arahkan pasien untuk melihat kotak-kotak tersebut, kemudian nanti pasien yang gambar sendiri apakah ada apa garis yang tidak lurus, kemudian apakah ada daerah yang hitam yang dilihat, dan dia fokus melihat di titik yang di tengah. Kemudian tujuannya ini untuk screening, deteksi, dan monitor penyakit-penyakit pada makula atau degenerasi makula, saraf penglihatan ataupun visual pathway. Lanjut, jadi nomor 4, luas lapang pandangan normal diperiksa dengan perimeter Goldman bisa mencapai A 10 derajat, B 20 derajat, C 30 derajat, D 60 derajat, atau E 90 derajat. Jadi ini secara keseluruhan ya, yang luas lapang pandangan normal bisa diperiksa sampai berapa derajat. Iya, rata-rata jawab E ya, jawabannya adalah 90 derajat. Betul dok. Jadi memang kalau kita lihat pada ini contoh dari pemeriksaan perimeter Goldman, nah dia itu bisa sampai hingga sampai 90 derajat secara temporal.
ya. Eh, Pada saat kita melihat eh, ke temporal eh, dan 60 derajat di kuadran lainnya. Tapi memang yang paling luas lapang pandangannya itu yaitu temporal bisa sampai 90 derajat. Sebenarnya bukan cuma di perimeter Goldman, kalau kita konfrontasi juga begitu. Jadi temporal dia bisa sampai 90 derajat, yang lainnya itu 60 derajat. Hmm. Kemudian lanjut nomor 5, heteronim hemianopsia merupakan tanda lokasi lesi intrakranial pada A. Retina, B. Saraf optik, C. Kiasma optik, atau D. Prekiasma. Ini heteronim hemianopia. Jadi gambarnya itu dia ada defeknya di kedua mata tapi berlawanan. Ada yang bisa jawab ini? Hmm, Rata-rata jawab C. Kiasma optik ya. Heteronim hemianopsia. Ya, jawabannya adalah kiasma optik. Jadi kita bisa lihat gambarnya. Kalau memang dia ada di lesi di bagian kiasma optikum. Jadi kalau lesi ini kan ada prekiasma, ada di kiasma, ada juga di retrokiasma. Dimana kalau misalnya memang di kiasma itu dia memberikan gambaran yang heteronim hemianopia. Kalau misalnya dia kayak yang di salah satu di optik nerve, apakah dia di bagian kanan atau di bagian kirinya, dia itu dia bersifat ipsilateral. Jadi kalau misalnya dia eh, di optik nerve di bagian kanan, artinya defek kelihatannya itu di bagian kanan. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah begini, karena dia di tengah di optik chiasma, jadi dia itu kan ini ada yang jarak penglihatan, ada yang ke bagian temporal, ada yang ke bagian nasal. Begitu juga yang kalau di kanan itu ada di temporal dan di nasal. Nah, kalau yang di chiasma opticum ini, yang di bagian nasal dua-duanya itu dia masih berjalan, ya. Tapi kalau misalnya dia di bagian temporalnya itu sudah terjadi efek lapangan pandang. Nah, kalau di prekiasma yang ini, eh, sorry, sorry. Di midline itu kan yang tadi. Nah, kalau misalnya di prekiasma area dan di kanan ataupun yang di kiri, artinya dia setengahnya. Nah, kalau misalnya yang di perifer ini, artinya dia yang jarasnya ke bagian nasal, ya. Jaras, ya jarasnya ke, itu kan dia ke sini, sama ke sini, bagian nasalnya. Nah, kalau dia di prekiasma itu dia bersifat ipsilateral, kalau dia eh, retrokiasma itu dia eh, berlawanan arah defeknya. Nah, kalau yang semuanya di bagian belakang pasti ada gambaran homonim hemianopia. Kalau misalnya dia kena di kayak suatu di bagian dari optik radiasi kah, atau di bagian genikulat geniculatum body, artinya dia ada bagian dari kuadran notopia. Nah, kalau misalnya dia di bagian atas berarti yang di eh, gambarnya itu pie on the floor karena dia di bagian atas. Kalau di bagian bawah itu dia pie on the sky. Dan kalau di semua dari lateral geniculate body-nya atau occipitalnya pasti memberikan gambaran juga homonim hemianopia. Karena dia berlawan arah, kalau misalnya di kanan artinya dua-duanya di kiri. Lanjut nomor 6.
Dinding orbita yang tipis di mana terdapat lamina papiracea adalah, jadi lamina papiracea itu lapisan yang paling tipis ya. Dia itu letaknya di mana? Apakah dia di atap orbita atau B di dinding medial orbita atau C dinding lateral orbita, D dasar orbita atau dinding anterior orbita. Kita jawab B ya. Ya, betul. Lamina papiracea itu di dinding medial orbita. Jadi hati-hati sekali kalau misalnya ada traktor, ada trauma yang langsung, kemudian seperti pukulan kah atau kena bola tenis, dia bisa menyebabkan blowout fracture, di mana kalau misalnya kena di bagian dinding medialnya ini, karena dia sangat rapuh, sangat cepat bisa uh, bisa uh, bisa fraktur bagian lamina papiraceanya. Sehingga apa? Kalau misalnya dia ada fraktur di bagian medial, maka dia terhubung ke dalam sinus, sehingga juga pasti ada keluhan di bagian hidung dan sinusnya. Ya. Kemudian lanjut nomor 7, senyawa atau obat berikut yang dapat menyebabkan terjadinya neuropati optik toksik akut adalah A. Etambutol, B. Isoniazid, C. Etanol, D. Metanol, atau E. Amiodaron. Di sini nih highlightnya adalah neuropati optik toksik yang akut. Jadi sebenarnya semuanya bisa, tapi yang mana yang bisa eh, menyebabkan terjadinya kondisi yang akut. Hmm. Ya, rata-rata jawabnya metanol ya, atau karena alkohol. Itu memang jadi metanol ini memang yang dapat memberikan gambaran neuropati optik oksit yang bersifat akut, di mana kalau di referensi dikatakan kalau metil alkohol ini bisa eh, efeknya tuh bisa 48 jam setelah dikonsumsi. Nah, yang tadi kan semuanya sebenarnya ada yang bisa menyebabkan neuropati optik toksik. Namun memang yang akut itu biasanya adalah konsumsi dari alkohol yang berlebih. Hmm. Lanjut, nomor 8, tanda adanya lipatan retina berbentuk radial dan konsentris pada papil edem disebut A. Aksoplasmic line, B. Patton's line, C. Cutting line, D. Opticosclerisans, atau E. Optophenomenon. Ini lipatan retina ya pada papil edem. Hmm. Ya, ada ya yang sudah menjawab B. Patton's line. C. Tidak ada lagi yang mau menjawab tuh. Untuk clue-nya yang pastinya ini D dan E itu sudah salah ya. Sudah jelas salah. Ya. Ada orang yang jawab Patton's line. Betul ya. Jadi jawabannya adalah Patton's line. Kalau optoselerisan itu dia merupakan kayak pertemuan di bagian dari visual pathway. Dia kayak seperti gundukan di visual pathway kalau yang dinamakan optoselerisan. Kalau fenomena itu dia gejala dari multiple sclerosis yang kalau misalnya terkena overheated atau misalnya pada keadaan yang panas. Misalnya kalau dia multiple sclerosis baru kena berendam di air yang hangat, itu bisa menyebabkan stroke fenomena. Kemudian yang lain-lainnya ini
Jadi tanda lipatan retinanya itu jawabannya adalah gambaran patung selain. Jadi begini ya gambarnya ada garis-garis radia radia apa garis-garis di sekitar dari optik disk. Di sini nih mulai sedikit ada papil Eden. Jadi ini yang dinamakan dengan patung selain atau seperti ada lipatan. Lanjut ya dok. Nomor 9, perempuan 30 tahun datang ke poliklinik mengeluh mata kanan merah, kabur dan nyeri kalau terkena cahaya sejak 7 hari yang lalu. Kemudian mata kanan virusnya 6/40, tekanan intraokulirnya normal, segmen anterior ada hiperemisferi kornea atau injeksi silier, kemudian ada tanda-tanda peradangan atau aqueous flap dan sel, ada pupil miosis, serta synekia posterior. Namun tidak ada infiltrat pada kornea. Diagnosis yang paling mungkin adalah A. Keratitis akut, B. Uveitis anterior akut, C. Konjungtivitis akut, D. Glaukoma akut, atau E. Neuritis optik. Ini semua. Jadi cukup jelas ya kalau yang ini karena tidak ada dalam soal disebutkan ada sel kelarnya. Berarti itu tanda-tanda peradangan. Nah, peradangan yang di mana? Kalau misalnya di filler cell, artinya dia di bilik mata depan, berarti tanda-tanda uveitis. Jadi jawabannya adalah uveitis anterior akut. Kalau misalnya keratitis akut, biasanya pasti ditandai dengan nyeri, apalagi nyeri saat disentuh karena bagian dari korneanya sudah terdapat defek. Kemudian kalau konjungtivitis pasti biasanya gatal, tergantung dari penyebabnya juga. Apakah dia kausa bakteri atau virus ataupun alergi. Kemudian glaukoma pasti sudah disingkirkan karena TiO-nya normal dan tidak ada tanda-tanda peningkatan tekanan intraokuler maupun tekanan intrakranial. Lalu untuk neuritis optik juga bisa disingkirkan, bisa dilihat dari visusnya masih snellen. Biasanya kalau neuritis optik berarti dia ada papil edem, artinya visusnya pasti sudah jauh lebih menurun dan biasanya tidak visus snellen, dok. Nah, kita masuk untuk diagnosis dari uveitis anterior. Jadi gejala klinisnya itu ya, seperti tadi ada mata merah, terus turun karena ada kekeruhan dari tumor aqueous dan juga ada edem kornea. Eh, Walaupun tidak semuanya bisa menyebabkan edem kornea. Jadi kalau misalnya ada kekeruhan yang itu tandanya sel flare tadi, itu bisa menyebabkan kelainan visus. Kemudian ada nyeri dan juga ini khasnya ya fotofobia karena ada spasme otot silir dan juga sphincter pupil. Kalau misalnya ada nyeri hebat, kita curigai adanya peningkatan TiO. Lalu untuk spasme sphincter pupilnya ini itu yang menyebabkan adanya miosis dan juga adanya synekia posterior. Kalau tandanya pasti sudah dilihat dari tadi injeksi siliar, karena vasodilatasi dari arteri ciliaris posterior longus sama ciliaris anterior. Kemudian di bemblenya ada sel flare dan ada endapan sel radang di endotel atau KP, keratik presipitat. Lalu ada inflamasi non granulomatos, itu tandanya KP-nya halus. Kalau KP-nya kasar itu artinya dia inflamasi granulomatosa. Lanjut ya. 10. Bagaimana prognosis pada penatalaksanaan penderita CRAO atau Central Retinal Arterial Occlusion? A. Gambaran ceri red spot akan hilang segera. B. Visus mendadak kabur dan dapat kembali normal. C. Bila dilakukan terapi yang tepat, kurang dari 2 jam, reperfusi dapat terjadi. D. Dapat terjadi perdarahan arteri dan vitreous. Atau E. Dapat terjadi retinal detachment. Kalau saya rasa untuk CRAO ini sebenarnya harus dikuasai ya.
Iya, jawabannya adalah C. Bila dilakukan terapi tepat kurang dari 2 jam bisa terjadi jadi untuk kelihatannya itu bisa prognosisnya lebih baik kalau ditangani kurang dari 2 jam. Sebenarnya jadi terapinya itu CRO itu gunanya untuk memaksimalkan visual outcome-nya. Gimana kalau misalnya eh, flow dari pembuluh darah retinanya ini atau aliran dari darah dari retina itu sudah membaik dalam jangka waktu 90 menit itu prognosis visualnya itu bisa membaik. Tapi kalau misalnya lebih dari eh, 2 jam biasanya akan timbul daerah-daerah iskemi di retina sehingga bisa menyebabkan adanya penurunan visus dan itu dia bisa bertahan iskeminya. Jadi visusnya itu tidak baik seperti semula. Apalagi kalau misalnya lebih dari 240 menit, maka oklusinya itu bisa menyebabkan penurunan visus yang sangat menurun. Kalau teknik reperfusi itu biasanya bisa massaging, bisa juga terapi hiperbarik, bisa juga diberikan terapi oksigen. Lalu untuk nomor 11, eh, pemeriksaan oftalmoskop pada papil enema didapatkan gambaran A. Papil nervus 2 batas kabur, B. Papil nervus 2 hiperemis, C. Elevasi papil nervus 2 lebih dari 3 dioptri, kemudian D. Pembuluh darah retina melebar dan berkelok-kelok atau semuanya benar. Nih, Dr. Ruth sudah jawab E. Katakan bahwa semuanya benar ya. Dokter Anita juga. Oke, Dokter Sagida. Ya, jadi rata-rata sudah bisa menjawab. Jadi jawaban nomor 11 itu adalah E, semuanya benar. Jadi memang tanda-tanda dari papil edem pasti batasnya kabur, ada hiperemis, ada tadi itu elevasi papil nervus optiknya, sama pembuluh darah retinnya berkelok-kelok. Nah, kalau untuk em, papil edem ini ada early phase, acute phase, sama kronik. Nah, di mana kalau misalnya early phase ini hanya didapatkan gambaran papilnya itu kabur, batasnya mulai kabur. Kemudian ada juga sudah kita tidak bisa bedakan bagaimana optik disc ratio-nya, cup disc ratio-nya, sama juga ada tanda optik nervus 2-nya itu hiperemis. Nah, kalau ini yang sudah dia eh, ini early, kemudian ini pas lagi akut-akutnya. Dia sudah terlihat sekali, batasnya kabur, sudah tidak terlihat cup, disc ratio-nya, kemudian ada tanda-tanda hemorrhaging di bagian pembuluh darah retina. Kemudian sudah jelas sekali, sudah tidak terlihat eh, batas-batas dari papil nervus 2-nya. Kemudian kalau misalnya kronik, biasanya dia itu masih ada tanda-tanda hiperemisnya, tapi biasanya itu dia sudah tidak begini lagi, malah bisa menjadi eh, apa mati 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 cup display mati optik dis ya warnanya jadi berubah menjadi kayak seperti ada ya gambarnya ya kayak dia atrofi papil untuk yang kronik dia sudah menuju ke arah atrofi. Ini ya, jadi kalau yang akut sangat jelas sekali, yang early phase juga sebenarnya sudah mulai jelas karena mulai sudah tidak terlihat cup distortion. Kalau melihat dari elevasi dari nervus optiknya itu biasanya kita lihat melalui apa alat alat oftalmoskop, endoskopi, tapi bukan yang direct, dia indirect. Jadi supaya kita stereoskopis tak
bisa terlihat. Memang kalau indirect, kalau misalnya ini pemeriksaan yang direct sudah belum terlalu jelas ya, tapi pasti ada kayak peningkatan di papil narkos optiknya. Itu terlihat di kalau kita melihat di lewat endoskopi indirect. Kalau direct biasanya tidak terlalu jelas, tapi kan kalau untuk papil edem pasti sudah terlihat jelas di bagian batas batasnya pasti dikabur, terus juga hiperemia sekali, sama pembuluh darah di sekitarnya itu pasti ada berkelok-kelok. Kemudian pada nomor 12, pada saat tidak akomodasi yang terjadi adalah A, jadi ini dia relaksasi ya, dia tidak akomodasi. A, bentuk lensanya lebih cembung. B, diameter ekuator lensa menurun. C, kurvatur kapsul lensa anterior bagian tengah lebih datar. D, kurvatur kapsul lensa posterior tidak ada perubahan. Atau E, power lensanya itu meningkat. Ini gitu loh. Hmm. Jadi ini pada saat tidak akomodasi atau pada saat kita relaksasi itu yang terjadi adalah ini ya, memang salah satunya adalah kurvatur kapsul lensa anterior bagian tengahnya itu lebih datar. Jadi ini untuk membedakan mata yang relaksasi sama mata yang berakomodasi. Kalau misalnya kita lagi akomodasi pasti ada peningkatan dan konfleksi peningkatan dari power dioptri, kemudian ada kontraksi dari pupil. Jadi pupilnya itu berkonstriksi. Lalu kalau misalnya dia relaksasi, dia itu lensanya kurvatur anteriornya itu lebih flat karena karena ini dia muskular ciliarisnya berelaksasi, tapi untuk ligamennya dia malah eh, be- tegang dan akan menarik lensa sehingga bentuk dari kurvatur anteriornya itu lebih datar. Kalau misalnya dia akomodasi, dia ligamennya relaksasi, tapi muskulusnya yang berkontraksi, sehingga dari lensa kristalnya ini akan lebih bentuknya lebih bulat dan tidak lebih flat, ya. Kemudian pasti power dioptrinya itu meningkat. Lanjut nomor 13. Anamnesis apakah yang mengarah pada diagnosis CSCR atau Central Chorea Retinitis? A. Laki-laki usia 60 tahun, keluhan gangguan penglihatan sentral mendadak. B. Wanita usia 30 sampai 40 tahun dengan keluhan gangguan penglihatan perifer yang mendadak. C. Laki-laki usia 30 sampai 40 tahun dengan keluhan gangguan penglihatan sentral mendadak. D. Wanita 60 tahun, keluhan gangguan penglihatan sentral yang mendadak. Atau E. Laki-laki 30 sampai 40 tahun, gangguan penglihatan perifer yang mendadak. Oke. Jadi, ya, kalau CSC itu artinya ada cairan di bagian dari eh, di bawah, tidak di atas RPE, ya. Jadi kalau misalnya artinya kalau misalnya di bagian dari makula di atas RPE, kan bagian dari foveal. Kalau misalnya ada cairan di situ artinya penglihatan apa yang terganggu berarti penglihatan sentralnya. Nah, kita lihat di sini penglihatan sentral ada plan A, C, sama D. Nah, untuk CSC ini biasanya dia usianya usia muda, karena kalau CSC itu salah satu faktor risikonya adalah stres, merokok. Nah, jadi biasanya dia usia muda dan biasanya juga kebanyakan laki-laki. Jadi jawabannya adalah C. Hmm.
dan tes CSC. Jadi CSC itu eh, dia biasanya pada laki-laki usia muda 20 hingga 50 dan biasanya ada eh, kehilangan penglihatan sentral ataupun adanya distorsi. Nah, tanda-tandanya itu biasanya ada keluhan metamorpsia, kemudian ada hiperopik ataupun myopic shift, kemudian ada dilihat central scotoma, sama kalau kita periksa untuk sensitivitas kontrasnya itu dia terjadi penurunan dan untuk penglihatan warnanya juga terjadi penurunan. Lalu biasa ini sebenarnya pada gejalanya belum diketahui secara pasti, tapi diduga adanya hiperpermeabilitas dari kapiler dari koroid yang biasanya dihubungkan dengan disfungsi dari retinal pigment yang bisa menyebabkan serous detachment ataupun em, adanya cairan di bagian neurosensori retina. Jadi ya tanda-tandanya CSC biasanya usia muda, laki-laki, dan pasti kehilangan penglihatan sentral karena dia di bagian dari fovea, di bawah fovea, di atas RPE terdapat cairan. Biasanya kalau pemeriksaan yang digunakan untuk melihat CSC itu adalah optical coherence tomography atau OCT. Lanjut nomor 14. Pada penderita didapatkan penurunan visus disertai skotoma dan refleks pupilnya itu menurun. Pada kelainan tersebut disebabkan oleh salah satu lesi mata atau monokular di daerah. Jadi yang seperti ada yang gambarnya tadi ya, jadi kalau misalnya satu saja lesinya itu artinya di daerah apa? Apakah di daerah prekiasma, kiasma, retrokiasma, atau kiasma dan retrokiasma atau prekiasma dan retrokiasma. Ya, jawabannya adalah prekiasma ya. Karena dia masih di prekiasma artinya berarti salah satu dari traktus penglihatannya yang terkena dan depan. Artinya dia bisa memberikan gambaran lesi satu mata atau monokular. Jadinya lesi bisa ada prekiasma, kiasma, ataupun rekiasma. Kalau misalnya prekiasma biasanya yang terkena itu optik benar yang bisa menyebabkan adanya buta di monokular pada mata yang terkena atau dia ipsilateral pada daerah lesinya. Kalau misalnya yang lesi di optik chiasma biasanya dia eh, merusak dari medial depositing dari eh, fiber nasal yang bisa menyebabkan adanya gambaran bitemporal hemianopsia. Kemudian kalau misalnya posterior chiasma, berarti dia ada kelainan di traktus optik, optik radiasi sama ada itu tadi lateral goniculate body ataupun dari primary visual cortex-nya, artinya dia bisa menyebabkan adanya homonim hemianopsia. Kalau misalnya di optik radiasi yang terkena, berarti ada inferior atau superior quadrant nootopia. Tadi gambarnya lebih jelas ya. Lalu lanjut nomor 15. Seorang wanita usia 50 tahun dengan keluhan mata kabur, kemudian tajam penglihatan mata kanannya itu 1/60, mata kiri 1/300. Kemudian dari pemeriksaan didapatkan lensa yang keruh di kedua mata. Diagnosa yang tepat untuk mata kanan adalah A. Katarak insipien, B. Katarak imatur, C. Katarak matur, D. Katarak hipermatur, atau E. Katarak morgagni. Ini jelas ya. Jadi perhatikan saja soalnya diagnosis mata apa yang ditanyakan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mata kanan. Karena dua-duanya lensanya keruh artinya dua-duanya adalah katarak. Tapi yang ditanyakan adalah mata kanannya. Mata kanannya itu adalah katarak prematur. Kita bisa lihat saja langsung dari visusnya ya.
karena tidak dijelaskan bagaimana BMD-nya, tidak dijelaskan juga bagaimana kekeruhan lensanya. Walaupun sebenarnya ada katarak eh, yang katarak seperti katarak polaris posterior itu sebenarnya bisa untuk visus Snellen, tapi dia biasanya visusnya di 1/60 karena dia sudah kena visual axis. Dari sini kita lihat saja dari visusnya ya, karena yang ditanyakan mata kanan, visusnya 1/60 artinya dia katarak immature. Nah, yang untuk mata kirinya, di 1/300 pasti kita sudah curiga dia katarak matur atau hipermatur. Kita lihat lagi gambaran dari pemeriksaan yang lainnya. Cuma akan di sini tidak disebutkan. Jadi perlu dihafal saja ini ya, sudah dari pertemuan yang lalu. Tanda-tanda dari katarak insipient, imatur, matur, dan hipermatur. Lanjut nomor 16. Penyebab tersering katarak pada anak yang baru lahir atau katarak kongenital adalah A. Trauma proses persalinan, B. Infeksi virus TORS, C. Trauma, D. Keturunan, atau E. Infeksi bakteri. Hmm, Ya, ini jelas ya. Jadi katarak kongenital itu penyebab terseringnya adalah infeksi virus TORS. Kalau trauma dia jarang, keturunan juga tidak, infeksi bakteri juga tidak. Jadi memang kalau misalnya kita dapatkan katarak yang didapatkan sejak lahir, kita juga selain direncanakan untuk diekstraksi kataraknya tanpa pemasangan lensa, biasanya kita periksakan juga untuk torsnya, periksa tors ya. Jadi memang yang paling banyak untuk pediatrik katarak itu adalah infeksi virus dari TORS, Toxoplasma gondii, rubella, Cytomegalo CMV, herpes sama sifilis. Hal ini juga dikatakan memang trauma juga adalah salah satu faktor penyebab katarak, tapi sebenarnya yang paling lebih banyak yang terkena itu adalah infeksi virus. Kemudian lanjut nomor 17, pada saat akomodasi yang terjadi adalah yang tadi gambarannya ya, A. Muskulus silaris relaksasi, B. Diameter cincin seliar meningkat, C. Tegangan sonulasi meningkat, D. Ketebalan lensa menurun, atau E. Power lensanya meningkat. Ya, jadi jawabannya power lensanya meningkat ya. Diaptrik powernya meningkat. Jadi tadi yang kalau relaksasi eye, pasti ini semua tanda-tanda dari relaksasi, muskuloskelerisnya relaksasi, dan tapi dia ligamen sonulasinya dia malah eh, menegang atau dia tegangannya meningkat. Kemudian untuk sebenarnya ketebalan lensa itu bukan ketebalan lensanya ya, tapi kurvatur kurvatur dari lensanya itu dia lebih round. Kalau relaksasi dia kurvaturnya dia lebih flat. Ya. Untuk ketebalan lensa pasti sama ketebalannya pada saat akomodasi dan relaksasi, cuma hanya bentuknya yang berbeda. Kalau misalnya dari relaksasi flat, kalau bentuk dari pada saat akomodasi itu dia lebih round, lebih bulat, ya. Jadi tebalnya pasti sama tebalnya, nggak bakalan akan berubah ketebalan lensa pada saat kita berakomodasi. Hanya bentuknya yang berubah. Balik, jadi tadi ya jawabannya power lensanya itu meningkat. Lanjut nomor 18. Seorang wanita 50 tahun ke poliklinik keluhan matanya kabur sejak beberapa bulan terakhir.
Kemudian mata kanan 6 per 20, mata kiri 6 per 40, TO-nya meningkat 27 dan TO kiri itu 25, lensanya dalam, lensanya jernih. Untuk menegakkan diagnosis pasien tersebut, pemeriksaan penunjang apakah yang diperlukan? A. Tonometri, B. gonioskopi, C. keratometri, D. fluorescence atau E. Humphrey field analysis. Ya, ternyata jawab B ya gonioskopi. Jadi betul jawabannya adalah gonioskopi. Yang perlu kita perhatikan di sini itu cara berpikir kita harus runtut ya, harus berurut. Jadi kita lihat dulu visusnya. Oh, visusnya masih 9. Tapi TO-nya meningkat. Artinya eh, pemeriksaan tonometri tidak diperlukan karena di soalnya sudah ada untuk TO-nya 27 dan 25. Lalu untuk keratometri juga lalu setelah kita bisa lihat ada peningkatan TO, apa selanjutnya yang harus dilakukan? Kita lihat slit lamp-nya, dia bilik matanya depannya dalam, sama lensanya jernih. Artinya kita bisa ya, artinya kita bisa lihat funduskopinya atau kita bisa lihat gonioskopinya. Tapi hal awal yang dilakukan setelah kita memeriksakan tekanan matanya itu gonioskopi. Kita lihat ya untuk melihat dia apakah sudut terbuka atau sudut tertutup. Oke. Nah, setelah itu baru kita lihat nih pemeriksaan funduskopinya, bagaimana papilnya. Nah, kalau di funduskopi kita lihat bagaimana tanda-tanda bone atau glaukoma optik nerve-nya, ya, Kapdis rasionya, apakah dia ada pembesaran, kemudian ada yang kayak kemarin tanda-tanda bone, eh, ada pembuluh darah yang melintas bagian di bagian dari optik nerve, itu yang kita cari ya. Jadi visus, kemudian tekanan mata, kemudian kita lihat slit lamp-nya bagaimana. Kalau lensa jernih, bisa kita fundus, kemudian setelah TO kita lakukan gonioskop. Lalu FFA sama FFA itu sebenarnya untuk lihat saja pembuluh darahnya dan juga kalau fluorescence angiografi sebenarnya tidak terlalu relevan ya untuk pemeriksaan di glaukoma. Lalu untuk Humphrey field analysis bisa dilakukan, tapi kalau dikatakan pemeriksaan penunjang untuk lapangan pandangnya. Karena lensanya jernih, jadi biasanya kita bisa lihat develop lapangan pandangnya dengan pemeriksaan Humphrey field analysis. Lihat, jadinya untuk cara melihat gonioskopi menggunakan lensa gonioskopi yang diletakkan langsung di kornea. Di sini untuk lensa gonioskopi sendiri sudah banyak ya. Bisa kita langsung di depan kornea atau juga harus ada perantaranya dengan viskoelastis. Nah, kemudian untuk apa gunanya ini gonioskopi? Itu untuk melihat dia glaukoma sudut terbuka kah atau dia glaukoma sudut tertutup. Kemudian kalau misalnya kita lihat dia tertutup, kita lakukan indentasi, apakah dia terbuka atau tidak. Gunanya apa? Eh, Kalau misalnya dia di sudut tertutup, kalau misalnya kita indentasi dia terbuka, berarti kita bisa lakukan tindakan seperti LPI, laser preferential iridotomi. Kalau misalnya dia masih terbuka dan TO-nya tidak terlalu tinggi, kita bisa berikan dulu obat. Kalau tertutup, ya sebaiknya langsung dilakukan selain pemberian obat, dilakukan tindakan trabekulektomi. Kalau misalnya dia glaukoma yang absolut, kita langsung laser ya, baik TSCPC ataupun LPI. Lanjut nomor 19.
Hmm. Hmm. Kemudian nomor 19, seorang wanita 50 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan kedua mata terasa kabur sejak beberapa bulan terakhir. Yang tadi ya, eh, titusnya senalan, TiO-nya tinggi, BMD-nya dalam, lensa jernih. Tata laksana yang segera diberikan adalah A. Iridektomi, B. Trabekulektomi, C. Ekstraksi katarak, D. Pemberian cairan gliserin, atau E. Tetes mata prostaglandin analog. E. Oke, rata-rata jawab E ya. Ya, betul. Jadi kita lihat saja dulu, visusnya masih bagus, tapi TO-nya agak meningkat. BMD-nya masih bagus, lensanya juga bagus. Jadi biasa tindakan awal yang diberikan itu tetes mata prostaglandin analog. Biasanya kalau kita berikan cairan gliserin, itu kalau misalnya TO-nya sangat tinggi, hampir mencapai 60 mm paksa. Nah, kalau ekstraksi katarak, lensanya jernih, ngapain? Trabekulektomi sama iridektomi kita harus lihat dulu bagaimana gonioskopinya. Ya, jadi ini ya, jadi untuk topikal, sebenarnya topikal untuk anti glaukom itu ada banyak, ada parasimpatomatic agent, ada prostaglandin analog, ada symptomatic agent, sama symptolytic agent, sama ada carbonic anhydrase inhibitor, sama osmotic agent. Nah, di mana yang salah satunya itu adalah prostaglandin analog yang biasanya memang paling sering diberikan. Hmm, oke. Jadi tadi ya, jawabannya adalah prostaglandin analog. Lanjut, nomor 20 perbandingan kandungan air dan protein lensa. A, ini hafalan ya. Di kandungan air berapa, kandungan protein lensa berapa. A, 66 banding 33%, B, 33 banding 66%, C, 36 banding 63, D, 63 banding 36, atau bukan salah satu di atas. Oke. Nah, rata-rata jawabannya adalah A, 66 banding 33. Jadi perhatikannya yang mana duluan, air atau protein, untuk lihat perbandingannya. Jadi memang untuk lensa itu kandungan airnya dia lebih banyak. Kalau di sini dibilang dikatakan lensa itu terdiri dari 65 hingga 70% air dan 30 sampai 35% protein. Bagian korteks yang paling banyak airnya sekitar 73 hingga 80, kemudian dilanjutkan oleh nukleus atau 68%. Nah, di sini dilihat refraktif indeks dari korteks itu 1,38 dan 1,41 itu refraktif indeks dari nukleus. Kalau ditanyakan tentang refraktif indeksnya, cuma diingat saja air itu banyak di lensa, kemudian dilanjutkan oleh protein. Paling banyak di korteks, kemudian di nukleus. Lanjut,
refraksi kornea itu berapa? A 40 sampai 45 dioptri, B 35 sampai 40, C 30 sampai 35, D 25 sampai 30, atau E 20 sampai 25. Kornea ya, bagian depan. Ini juga hafalannya harus dihafal untuk ukuran-ukuran. Ada ukuran refraksi kornea, ada ukuran refraksi lensa. Ya, rata-rata jawab 40 sampai 45. Jadi memang untuk refraksi kornea itu dia sekitaran begini. Itu untuk total refraksi power di bola mata itu ada 60. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan kornea itu memang sekitaran 43 sampai 48. Tadi di pilihannya yang mendekati adalah 40 sampai 45 dioptri. Nah, selebihnya itu lensa. Oke. Lalu, jadi pertanyaan selanjutnya refraksi lensa itu berapa? A 10 sampai 15, B 15 sampai 20, C 20 sampai 25, D 25 sampai 30, atau E 30 sampai 35. Oke. Ya, jadi jawabannya C ya, 20 sampai 25. Jadi kalau misalnya kita dapatkan pasien katarak, kita mau pasangkan lensa, itu penting untuk kita ukur refraksi lensanya. Hmm. Kalau biasanya tidak di norm di range normal yang sini 20 sampai 25, dikatakan di sini malahan kalau misalnya lensa itu biasanya rata-ratanya 20 dioptri, tapi kita biasanya menerapkan range-nya itu 20 sampai 25 ya. Jadi kalau misalnya didapatkan dia normal, bisa kita langsung ambil ukurannya, tapi misalnya tidak, biasanya kita ulangi lagi. Atau kalau misalnya dia di atas 25 berarti oh, dia ada kelainan miop, jadi biasanya ditambahkan lagi dengan lensa minus. Atau kalau biasanya di bawah dari 20 berarti dia hipermetrop. Karena ini tergantung dari panjang aksial bola mata, ya. Lanjut nomor 23, kelainan arah bulu mata ke dalam, tapi kelopak mata yang normal adalah A. Entropion, B. Ektropion, C. Tichiasis, D. Epiblefaron, atau E. Distichiasis. Hmm, ya. Dan jawabannya adalah trichiasis. Ya. Jadi ini trichiasis, dia kelopaknya bagus, tapi memang arah tumbuh dari bulu matanya itu yang terjadi abnormalisasi. Ya malah ada sebagian yang ke dalam. Nah, kalau misalnya eh, ada bulu mata yang masuk ke dalam, itu pasti sangat mengganggu dan sangat eh, sangat tidak nyaman untuk pasien. Dan biasanya pasti dia rasakan ada sensasi kayak benda asing atau ada seperti yang menusuk-nusuk permukaan matanya. Dan apabila dibiarkan, itu bisa dia memberikan defek pada kornea. Dan kalau tidak segera ditangani, defek korneanya bisa menyebabkan defeknya itu menjadi permanen. Ya. Jadi biasanya kita kalau dapatkan pasien-pasien trichiasis, kita epilasi. Oke. Terus bagaimana kalau misalnya tumbuh lagi tapi dia ke dalam, ya artinya dia perlu dilakukan koreksi dari trichiasisnya atau operasi koreksi trichiasis. Ya. Kalau bedanya tadi sama distichiasis, kalau distichiasis ini kan dia ini, kalau trichiasis itu dalam satu line, ya ada yang keluar, ada yang ke dalam. Kalau distichiasis itu dia pertumbuhan dari bola matanya itu dia ada di
beda lain, beda di jalur ya. Ini kan jalurnya sejajar. Kalau di stikiasis malah biasanya pertumbuhan bulu matanya itu dia lebih banyak dan tidak beraturan, tidak sejajar. Ya, misalnya ada dua garis ya, dia ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau trichiasis itu di satu gray line. Gray line-nya dibilang di bagian kelopak matanya. Jadi perlu penting juga dilihat itu gray line-nya kalau kita mau koreksi trichiasis. Kalau kita mau operasi. Lanjut nomor 24, penyakit mata apakah yang termasuk dalam preventable blindness? Jadi kebutaan yang dapat dicegah. A. Trauma, B. Glaukoma, C. Xerophthalmia, D. Retinopati diabetik, atau E. Retinitis pigmentosa. Ini bisa jawab nih, ini bisa dicegah. Ini dokter Ruth, dokter Sarah, jawab C. Xerophthalmia atau defisiensi vitamin A. Ini betul ya, ini penyakit mata yang bisa kita cegah. Jadi dari awal sudah ada himbauan untuk pemberian vitamin A pada saat kecil. Jadi untuk mencegah terjadinya penyakit seroktomia bisa dicegah dengan pemberian obat vitamin. Jadi ini eh, eh, jadi ini ya seroktomia dan trauma adalah contoh dari preventable blindness. Lanjut nomor 25. Konjungtivitis pada neonatus yang ditularkan dari ibu pada bayinya dalam jangka waktu A. 10 minggu setelah lahir, B. 8 minggu setelah lahir, C. 6 minggu setelah lahir, D. 4 minggu setelah lahir, atau E. 2 minggu setelah lahir. Oke, dan jawab E. Ada jawaban lain loh. Konjungtivitis neonatus ya. Oh, ada yang jawab D. Hmm. Ini yang ditularkan dari ibu pada bayi. Biasanya itu betul dia 2 minggu setelah lahir. Biasanya dilihat ya, kalau konjungtivitis neonatus itu paling lambat itu dia eh dalam jangka waktu 2 minggu setelah lahir itu dia terkena. Nah, tergantung lagi dari penyebabnya. Kalau misalnya chemical konjungtivitis biasanya 24 jam setelah lahir itu sudah bisa terlihat. Misera gonore atau konjungtivitis gonococcus itu biasanya 3 sampai 5 hari setelah lahir sudah bisa terlihat. Nah, sekretnya pasti sangat banyak, warna putih. Kemudian untuk chlamydia ini kalau untuk Neisseria gonorrhoeae itu kita harus langsung rawat inap ya. Kemudian chlamydia trachomatis biasanya 5 hari sampai 2 minggu setelah lahir. Kemudian untuk virus itu bisa ada 1 sampai 2 minggu. Jadi memang paling lambat adalah 2 minggu setelah lahir itu sudah bisa terkena. Ya. Lanjut, nomor 26. Pernyataan yang benar tentang hipopion adalah A. Kumpulan sel-sel eritrosit pada bilik mata depan bagian inferior. B. Penumpukan plasma darah pada bilik mata depan bagian inferior. Kumpulan sel-sel leukosit pada bilik mata depan di bagian inferior. Atau D. Kumpulan sel-sel trombosit pada bilik mata depan di bagian inferior atau bukan salah satu di atas. Jadi hipopionnya artinya apa? Gambaran warna putih di bagian bilik mata depan. Ya, rata-rata jawab C memang.
Betul, jawabannya adalah kumpulan sel-sel leukosit pada bilik mata depan bagian inferior. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Ada gambaran seperti warna putih di bagian bawah dan dia itu biasanya apa? Dia ada kayak mengendap di bagian bawah ya. Eh, Kemudian warnanya putih. Dia ada tergantung dari fluid level. Nah, kalau misalnya sel-sel eritrosit itu artinya dia hifin. Nah, kalau leukosit dia hipopion. Ya. Kemudian kalau misalnya em, ini kalau hipopion didapatkan berarti ada tanda-tanda ini tanda-tanda bagian infeksi yang sudah masuk ke dalam bilik mata. Mhm. Kemudian apa ada yang tahu kalau misalnya ada gambaran putih tapi dia di bagian atas itu apa? Itu orang kira mirip seperti gambaran hipopion ada di bagian atas, tapi dia di bagian atas bukan dia mengendap ke bawah. Itu perlu dibedakannya. Kalau itu tanda-tanda hipopion, itu, itu adalah silicon oil. Nggak adanya silicon oil yang keluar pada saat sudah dilakukan vitrectomy. Biasanya ya langsung saja dievakuasi silicon oil ini. Kalau untuk hipopion tergantung lagi dari kausalnya. Kalau misalnya ulkus kornea berarti kita harus tangani ulkus korneanya dan sebaiknya cepat-cepat diinjeksi intravitreal antibiotik. Eh, Lalu sebelumnya juga diberikan topikal di BOM, topikal antibiotik dan kortikosteroid. Nah, lanjut nomor 27. Keratitis disertai infiltrasi warna abu-abu, lesi satelit, ini jelas sekali ya. Hipopion dengan hifat diterapi dengan A. Antibiotik, B. Antiparasit, C. Antihistamin, D. Antifungi, atau E. Anti radang. Ini jelas ya, warna abu-abu, lesi satelit, hipopion dengan hifa. Berarti penyebabnya adalah betul ya, antifungi. Karena penyebabnya adalah jamur. Itu jadi fungal ulcer. Itu gejalanya tuh biasanya nyeri, biasa pada saat awal, tapi biasanya berkurang karena dia karena sudah kena saraf kornea, makanya biasanya nyerinya akan berkurang karena sarafnya mulai rusak diakibatkan adanya ulcer. Lalu untuk pemeriksaan oftalmologinya, kita lihat adanya gambaran dari infiltrat kornea yang berwarna abu-abu, putih abu-abu. Kemudian ada gambaran dari Viteri border. Kemudian ada infiltrat di dalam lapisan stroma. Kemudian ada ininya seperti gambaran-gambaran seperti bulu, stroma infiltrat. Kemudian ada misalnya hipopion, fungal ulcer. Kemudian ada lesi satelit, juga salah satu tanda dari fungal ulcer. Kemudian hipopion, kemudian ada plak atau presiptal di endotel. Kemudian biasanya juga bisa ditemukan epitel yang intak atau sedikit meninggi di atas dari infiltrat stomanya. Jadi itu semuanya kita bisa lihat di pemeriksaan kulit lain. Jadi jelas sekali tadi yang soalnya dia lesi satelit, hipopion, sama ada hifah. Oke, warnanya juga abu-abu. Itu jelas sekali adalah tanda-tanda dari keratitis akibat jamur yang bisa menyebabkan ulcer ulcer akibat dari jamur.
Lanjut nomor 28, sekresi kelenjar meibom terletak pada palpebra superior berfungsi untuk mencegah penguapan air mata, yaitu A. Fosfolipid, B. Musin, C. Glukosa, D. Lipid, atau E. Protein. Hmm. Wanita, dokter Rut, sudah jawab D. Jadi perlu kita hafal ya untuk lapisan air mata ya. Ada lipid, ada musin. Oke, rata-rata jawab D, yaitu lipid. Udah betul ya. Jadi lipid yang berfungsi untuk menjaga penguapan air mata. Di sini jadi ada tiga lapisan dari air mata, yaitu ada musim layer, ada aqueous layer, sama lipid layer. Nah, kalau yang bagian dari lipid layer atau yang bagian luar ini dia untuk mencegah, membantu menurunkan eh, evaporasi dari air mata. Kemudian untuk bagian dari aqueous layer, bagian tengahnya ini berfungsi untuk membersihkan partikel dan mencegah infeksi dengan adanya air mata tersebut. Kemudian untuk lapisan mucin atau yang paling dalam itu yang membantu bola mata tetap terlubrikasi. Nah, jadi tadi yang mencegah penguapan atau evaporasi air mata adalah bagian lipid. Oke, jadi ingat saja ada tiga lapis, mucin, aqueous, sama lipid. Mucin untuk lubrikasi, aqueous untuk mencegah infeksi atau adanya partikel-partikel yang masuk, kemudian yang lipid untuk evaporasi. Lanjut, nomor 29, tumpukan sel-sel radang pada endotel kornea setelah terjadi inflamasi intraokular dan uveitis tampak sebagai bintik-bintik bulat di endotel adalah A. Infiltrat kornea, B. Keratik precipitat atau KP, C. Aqueous flash dansal, D. Ekfobian, atau E. Synechium posterior. Ini juga jelas ya dok ya. Oke. Ya, jawabannya adalah keratik presipitat atau KP. Jadi bintik-bintik bulat di endotel itu adalah KP. Kalau misalnya ditanya gambaran dari bintik, bukan bintik sih, bulatan di bagian dari aqueous itu jawabannya adalah aqueous flat dan flat. Dan tadi ya tanda-tanda dari uveitis anterior. Nah, kalau misalnya kita periksa langsung di bilik mata depannya kita lihat ada sel-sel radang. Kalau protein itu sel dan flare, kalau endapan sel radang di endotel kornea itu adalah keratik precipitat. Lanjut, nomor 30, konjungtivitis dengan sekresi cair yang terdiri atas eksudat seros dan air mata dihasilkan oleh, jadi dia ini konjungtivitisnya, sekretnya cair. Eh, eksudat di seros sama air mata dihasilkan oleh akibat A. Virus, B. Chlamydia, C. Parasit, C. Bakteri, D. Parasit, atau E. Jamur. Hmm. Iya, jadi jawabannya adalah virus ya. Jadi ini ada beberapa macam dari konjungtivitis, tergantung dari etiologi, bisa akibat virus, chlamydia, bisa alergi, ataupun bervariasi ya. Nah, kalau misalnya viral, kita diagnosis dengan konjungtivitis folikular akut, dia memang biasanya ada berair, ya sekretnya minimal. Kalau kita periksa folikel dari konjungtiva, itu sangat mencolok di konjungtiva tarsal. Biasa, eh, jadi itu ya tandanya pasti dia berair dan sekretnya minimal. Kalau karena chlamydia bisa bisa karena trakoma ataupun konjungtivitis dari inklusi chlamydia. Kalau trakoma itu sering pada anak,
dan folikel dan papil pada konjungtiva tarsal superior itu disertai jaringan parut. Kemudian perluasan pembuluh darah juga ke limbus atas. Jadi ada injeksi konjungtiva. Injeksi maksudnya, pembuluh darahnya itu dia sampai ke limbus atas. Kemudian konjungtivitis inklusi, mata merahnya sekret mukopurulen sangat khas di konjungtivitis chlamydia dan biasa di pagi hari. Kemudian papil dan folikel pada kedua konjungtiva tarsal, terutama di inferior. Nah, kalau misalnya karena alergi atau hipersensitivitas, berarti dia bisa karena vernal atau atopik sesuai cuaca atau lichen. Nah, kalau misalnya vernal ini dia sangat gatal, kemudian berserat, pasti ada tanda-tanda cobblestone di konjungtiva tarsalnya sama ada Horner Trantas dot di limbus. Jadi bisa nanti dicari ya gambarnya, sangat khas sekali ini untuk internal dan pasti dia sangat gatal. Kemudian kalau atopik dia ada sensasi terbakar, sekretnya berlendir, konjungtiva putih seperti susu, lalu ada papil halus pada konjungtiva tarsal inferior. Kalau Piptan pasti dia ada reaksi hipersensitivitas akibat dari paten TB, kemudian ada nodul keabuan di limbus dan konjungtiva bulbi, mata merah dan berair. Kayak biasanya kalau di soal itu kalau di ke arah alergi pasti dikatakan sangat gatal dan juga ada giant papil sama kabel atau cobblestone dan juga hornat lantas dot ya. Kemudian kalau misalnya bervariasi dia keratokonjungtivitis sika, itu kurang dari film air matanya, biasanya tes ceremernya pasti kurang. Kemudian konjungtiva bulbi hiperemis, sekret inkoid, kemudian semakin sakit kalau malam dan berkurang pada pagi hari. Yang tadi ditanyakan dia itu sekretnya cair, kemudian dan ada air mata berlebih, jadi itu dia tanda khas dari viral ya, sekretnya. Oke, lanjut. Oh, ini sudah habis. Apa ada yang mau ditanyakan, Dok? Dari 30 nomor tadi. Baik, dokter. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Mungkin jika ada dokter-dokter yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya, dok. Oke. Jadi kalau saran saja, kalau baca soal itu harus eh, teliti ya, Dok. Apa yang biasanya kita mulai kalau misalnya ujiannya, biasanya langsung saja dulu baca apa pertanyaannya yang di akhir di sini, lalu baca soalnya. Hmm. Supaya kita tidak mencari-cari lagi. Pasti kan kalau misalnya kita sudah baca yang akhirnya, misal oh yang ditanya diagnosis, berarti sudah ada pikiran kita diagnosis apa yang mau dicari, lalu dicari lagi gejala-gejalanya. Hmm, hmm. Oh, mata merah, nyeri, Yesus. Oh, oh, yang tadi ya, untuk ada pertanyaan dari Dokter Ruth. Untuk keratokonjungtivitis Zika itu bagaimana petata laksanaannya ya dok ya. Nih. Biasanya itu kalau keratokonjungtivitis Zika itu karena dia akibat kurang dari film air mata, biasanya kita berikan saja apa namanya artificial tears ya untuk memproduksi air mata, untuk membantu produksi air matanya. Kemudian kalau misalnya memang ada dirasakan nyeri karena dan juga ada sekretnya, kita bisa berikan antibiotik topikal untuk retokonjungtivitis juga. Tapi biasanya disertai dengan pemberian juga artificial tears karena dia film air matanya itu kurang, serumnya pasti juga kurang. Ya. Banyak, ya.
Gimana bedakan injeksi siliar dan konjungtiva? Apa khas dari masing-masing injeksi itu? Oke, saya coba cari ya. Ada gambarnya. Ya. Hmm. Jadi tadi ya untuk yang keratokonjungtivitis Zika itu biasanya kita berikan artificial tear karena kita kok kausannya. Kemudian kalau memang ada sakit bisa diberikan anti nyeri dan juga biasanya diberikan karena dia ada sekret mukoid kita berikan antibiotik topikal. Hmm. Ya. Hmm. Dan kalau untuk membedakan injeksi siliar, ya. Jadi kalau misalnya di konjungtivitis itu pasti ada dilatasi vaskular atau injeksi yang disebut dengan injeksi. Nah, kalau misalnya ini cara membedakannya ya dok ya. Apa terlihat ini gambarnya? Lihat dokter. Iya. Jadi kalau ini ya dibedakan dia ada injeksi konjungtiva, ada mix injeksi, ada injeksi perikorneal sama injeksi siliar. Nah, kalau misalnya injeksi konjungtiva itu pasti eh, terlihat dia berkelok-kelok dan dia seimbang di bagian konjungtivanya. Nah, biasanya ini ciri khas dari injeksi konjungtiva itu konjungtivitis. Nah, kalau mix artinya dia ada injeksi dari perikornea di sekitar kornea sama di konjungtiva itu sendiri. Biasanya kalau yang ditemukan mix injeksi itu ada eh, karena adanya iritasi ataupun ada ulcer dari kornea. Nah, kalau perikornea artinya dia di sekitar kornea saja, tapi kalau di bagian konjungtifnya itu sedikit perdarahannya. Ya. Nah, jadi kalau injeksi konjungtiva itu dia kayak banyak sekali pembuluh darah yang melebar di bagian konjungtiva. Nah, kalau di perikornea ini bisa karena adanya rosacea ataupun lesi yang dekat limbus karena adanya benda asing ataupun herpetik keratitis. Nah, kalau siliar itu dia seperti mirip dengan perikornea, tapi dia itu tidak, dia maksudnya kan kalau perikornea itu sangat padat injeksinya di bagian perikornea, kalau di siliar itu tidak terlalu. Dok. Sama juga yang dia kayak injeksi injeksi dari konjungtivanya itu tidak terlalu banyak. Nah, kalau misalnya injeksi siliar ini dia tanda-tanda dari penyakit episkleritis, skleritis, sama keratitis disiform, sama iritis dan siklitis. Ya. Jadi kalau konjungtiva dia dia sangat banyak di bagian konjungtiva. Kalau perikornea di bagian perikornea dan sedikit di konjungtiva. Kalau siliar itu dia ada juga di perikornea dan di konjungtiva, tapi tidak sebanyak di perikornea. Kalau mix, pasti kita sudah lihat dia sangat meradang sekali, baik di perikornea maupun di konjungtivanya. Oke ya dok ya. Kemudian, oh yang silikon oil tadi, itu kalau misalnya kita terlihat gambaran infiltrat
putih di bagian atas, bukan di bagian bawah itu karena ada silikon oil. Jadi biasanya pasien-pasien dengan sudah dilakukan vitrectomy, kemudian dimasukkan silikon oil, biasanya kan silikon oilnya itu dia keluar ke bilik mata depan. Nah, cara bedakan dengan hipopian, pasti hipopian itu dia ikuti airflow level. Jadi dia pasti kalau hipopian itu pasti dia di bawah dan dia lebih warna putih. Kalau silikon oil dia biasanya mengendap ke atas karena dia biasanya dia naik ke atas ya. eh itu kalau silikon oil. Nah, kalau misalnya didapatkan silikon oil di bilik mata depan, biasanya langsung kita evakuasi saja silikon oilnya. Kalau misalnya sudah vitrectomy, dia belum 3 bulan, berarti silikon oil bagian depannya saja kita wash out, kita bersihkan. Tapi kalau misalnya dia sudah lebih 3 bulan vitrectomy-nya, biasanya langsung silikon oilnya yang baik di depan maupun yang di bagian vitresnya itu kita keluarkan juga. Gitu dong. Itu lagi yang mau ditanyakan dok. Baik, terima kasih Dokter Nurul. Untuk dokter-dokter lain, jika masih ada yang ingin tanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar, atau kalau ada yang mau open mic buat bertanya juga bisa ya, Dok. Terus dokter, mungkin dari saya ingin tanya dokter, kira-kira untuk keterampilan klinis dan non klinis apa saja ya dok yang penting dikuasai untuk calon-calon PPD, calon-calon PPDS spesialis mata ini? Oh, anak klinis ya. Kalau Iya dok. misalnya keterampilan klinis, kalau kita mau jadi seorang dokter mata yang awalnya itu kan pasti harus sudah bisa kuasai pemeriksaan slit lamp ya. Jadi kita sudah bisa bagaimana mengatur jarak slit lamp pada saat kita memeriksa bagian anterior dari bola mata. Itu yang paling penting dari awalnya. Lalu kalau untuk teknik operasi yang biasanya kalau diujikan pada saat kita mau masuk PPDS mata itu apa, jahit konjungtiva ya. Jadi itu saja dulu bisa latihan di mata mata hewan di konjungtivanya kita jahit atau bisa ada saya baca pernah juga bisa latihan di buah tomat tapi buah tomat yang keras ya yang lembek bisa menggunakan benang 80 kita latihan. Kalau yang untuk penting pemeriksaan di pasien itu untuk pemeriksaan slit lamp. Jadi kalau mungkin dokter umum itu yang apa ya memakai senter biasa ya kita sering-sering saja periksa bilang oh bagaimana itu bilik mata depan yang normal dan ada yang caranya itu yang secara 45 derajat bisa dilihat bagaimana kedalaman bilik mata depannya gitu dok.
Kalau untuk tes-tes masuknya, kalau mau apa? Kalau selain klinis, mungkin tergantung dari senternya. Ada yang mau dia bisa kuasai bagaimana mempresentasikan jurnal dalam bahasa Inggris, bagaimana eh, ya bagaimana caranya bisa dia interpretasikan itu. Kalau di center saya biasanya ada pembacaan jurnal sih. Dan bagaimana caranya kita beda jurnalnya. Oke, dok, ini ada yang bertanya. Silikon oil itu apa harus selalu diangkat operasi lagi dok? Jika memang ada beberapa kasus tidak diangkat itu berarti dipertahankan selamanya. Apa ada efek samping? Oke, jadi untuk silikon oil itu biasanya kita angkat ya setelah 3 sampai 6 bulan semuanya itu diangkat. Karena yang namanya silikon oil itu artinya dia benda asing di dalam mata. Takutnya kalau terlalu lama dia bisa membuat memicu peradangan di dalam mata. Nah, kalau silikon, kenapa kita kasih masuk silikon oil dulu? Kan kalau misalnya setelah vitrectomy itu bisa dimasukkan silikon oil ataupun gas. Cuma kan kalau gas saja biasanya itu terlalu banyak pantangannya. Biasanya tidak boleh terlalu tunduk, nggak bisa naik pesawat. Karena dia kan kalau gas itu selalu pasti dia ke atas. Dia selalu mencari tempat yang tinggi. Nah, jadi ini ada silikon oil sebagai cairan pengganti vitreous pada saat kita melakukan vitrectomy. Diharapkan dengan dimasukkan silikon oil itu bentuk retinanya lama-lamaan setelah dilakukan eh, apa kalau misalnya retinal detachment ya kita lakukan eh, vitrektomi lalu disambungkan retina yang sudah putus kemudian diberikan silikon oil di bagian vitreous itu kan ceritanya kalau vitrektomi itu artinya vitreousnya sudah diambil semua dan sudah tidak ada cairan. Nah, kalau misalnya diberikan silikon oil, kita harapkan bola matanya itu tetap terbentuk, tapi tidak boleh terlalu lama karena bisa memicu peradangan. Nah, biasanya kalau diangkat silikon oil diganti dengan air, begitu dok. Nggak silikon oil juga sebenarnya banyak, anunya jenisnya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung tulis di kolom komentar atau kalau mau open mic juga bisa ya, dokter. Tadi ada yang tanya tuh ya, yang keratokonjungtivitis kan saya ada sedikit slide juga. Hmm. Ya, keratokonjungtivitis itu nama lainnya dry eye. Jadi memang namanya keratokonjungtivitis tapi yang kita kenal itu adalah mata kering atau dry eye. Nah, tadi kan ini tanda gejalanya kan, kemudian pemeriksaannya, pasti dia ceremarnya menurun. Kemudian ini tata laksananya artificial tear saja, ngalit hygiene, kompres hangat sama massage. Dan kalau misalnya memang nyeri, bisa diberikan anti nyeri. Kalau misalnya dia eh, ada sekret mukoid yang banyak, itu berikan antibiotik topikal gitu ya dok ya. Jadi nama kerennya saja keratokonjungtivitis sika, tapi yang kita kenal itu dry eye.
Ya, dok. Apa masih ada mau ditanya, dok? Kalau Masih misalnya, ada. ya, ya dok. Dok, itu ada pertanyaan lagi dokter. Iya. Kalau katarak komital itu operasi katarak jenis yang mana ya, dok? Biasanya kalau katarak komunital itu kita lakukan operasi katarak yang veko ya. Kayak biasanya kan kalau yang katarak komunital itu kalau kurang dari 2 tahun tidak dipasangkan dulu lensa. Dan biasanya kan kataraknya itu tidak terlalu keras dari dibandingkan dengan katarak orang dewasa. Nah biasanya dilakukan itu namanya adalah dengan teknik seko. Tapi biasanya kita cuma aspirasi saja bagian dari nukleus dan korteksnya karena masih terlalu ringan di aspirasi. Kemudian kalau di bawah 2 tahun biasanya tidak pasangkan lensa dulu karena biasanya ukurannya akan berubah-ubah. Kalau anak-anak di bawah 2 tahun kita tunggu sampai 2 tahun. Jadi biasanya kalau operasi katarak di kometer itu dilakukan 2 kali ya. Jadi pertama diekstraksi dulu kataraknya menggunakan teknik Veko yang diaspirasi saja, lalu dilakukan vitrektomi anterior karena pasti cairan vitreous akan ke depan, jadi kita bersihkan di bagian depannya, kemudian ditutup. Setelah umur 2 tahun baru dipasangkan lensa, karena biasanya pengukuran lensanya itu lebih lebih tepat kalau di atas 2 tahun. Gitu. Nah, jarang kalau untuk katarak komunital itu jarang kita lakukan jenis operasi seperti ECCE, manual manual six atau small incision cataract surgery ataupun ECCE. ECCE kan sudah ditinggalkan. ECCE sama M6 pada katarak komunital itu jarang bahkan tidak pernah ya dilakukan. Kita biasanya langsung lakukan saja dengan teknik ekoemulsifikasi. Karena kalau misalnya dilakukan ECCE dan M6 itu biasanya komplikasinya jauh lebih banyak pada anak-anak. Apalagi kalau ECCE kan pasti dilakukan penjahitan. Jadi pasti ada apa namanya, ukuran astigmat yang tinggi. Apalagi kalau di anak-anak ya. Terus kalau misalnya M6 itu kan karena kataraknya di komunital itu tidak terlalu keras. Takutnya kalau kita M6 itu kita pas delivery nukleusnya atau pas kita kasih keluar kataraknya itu, kan biasanya kalau manual 6 itu untuk katarak yang keras. Kalau kita pakai di katarak yang halus, biasanya bisa menyebabkan rupture kapsul posteriornya. Jadi sangat berbahaya untuk pasien anak-anak. Jadi biasanya melakukan teknik dengan emulsifikasi saja yang diaspirasi saja lensanya gitu. Hmm, ya begitu dok. Baik dokter, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Hmm.
Baik, dokter. Mungkin sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya, dok. Mungkin kita sampai di penghujung kelas untuk mini kelas tryout oftalmologi malam ini. Untuk dokter Nurul, apakah mungkin ada pesan-pesan untuk peserta-peserta di sesi malam ini, dokter? Ya. Jadi kalau mau masuk ke PDS mata ya pastikan ada ujian, ujian tulis, ujian wawancara, dan ujian keterampilan ya. Jadi kalau saran saya untuk ujian tulis ya perhatikan saja soalnya dok. Apa yang ditanyakan. Kemudian karena waktunya terbatas, jadi perlu ketelitian. Jadi saran saya tadi langsung baca dulu soalnya, yang ditanyakan, lalu baca apa highlight dari soalnya itu apa yang dia mau. Kemudian kalau misalnya untuk ujian wawancara ya tergantung lagi dari senternya bagaimana untuk wawancaranya. Kalau saran saya sih kalau kita diwawancara itu jawabannya harus percaya diri ya sama tidak boleh berubah-ubah. Jadi kan bisa melihat bagaimana potensi seseorang itu apakah dia punya percaya diri dia bisa masuk atau tidak sama apakah dia pendiriannya itu teguh mau masuk di mata atau tidak. Kemudian untuk skill ya latihan saja untuk keterampilan menjahitnya yang biasanya kalau yang untuk awalnya itu ya menjahit konjungtiva bisa di mata hewan bisa di buah tomat ya. Lalu saran saya sih ya sebaiknya sebelumnya periksa juga dulu keadaan stereoskopis sama buta warnanya kan ya pasti sebelum dites untuk masuk mata pasti diperiksa itu ya karena kalau yang di mata itu harus malas stereoskopis sama buta warna. Kalau ada yang mau bertanya juga eh, tentang bagian masuk mata bisa bertanya. Oh ya, untuk rekomendasi textbook kalau yang kami pakai sih ya tetap AO ya, American Asso- Association of Ophthalmology. Ada beberapa, biasanya tiap tahun itu akan ada revisi-revisinya, ada beberapa bab, kalau nggak salah 13 sih. Kalau yang textbook ya itu ya dipakai AO. Tapi kalau misalnya terlalu berat dirasa ya mungkin ada seniornya punya rangkuman-rangkumannya kak atau apa. Karena memang banyak sekali tuh untuk textbook AO isinya. Lalu untuk kalau keterampilan jahit kornea, kalau jahit kornea itu biasanya belum diujikan pada saat kita masuk sebagai PPDS baru di mata. Biasanya cuma jahit konjungtiva ya dok, karena susah ini jahit kornea. Kalau jahit kornea itu biasanya langsung dibelajar kalau kami tuh belajar di mata babi karena mata babi yang paling mirip sekali dengan mata manusia. Ya, bisa juga di mata kambing gitu. Kalau jahit kornea juga biasanya lebih ribet karena harus pakai visko apa dan benangnya juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan dan halus dibandingkan jahit konjungtiva. Tapi biasanya kalau yang mau masuk mata itu tesnya cuma jahit konjungtiva dok kalau di center saya tuh. Cuma nggak tahu kalau di center lain ya. Ya setahu saya jahit konjungtiva saja. Karena susah ini jahit kornea. Itu saja mungkin dok. Baik, dokter. Mungkin ada pertanyaan Ya, lain, dokter.
Kalau teknik jahit konjungtiva apakah teknik jahitnya seperti jahit kulit? Ya, cuma ya bedanya cuma ukuran benangnya itu lebih kecil dan perlu pakai mikroskop. Oh, jadi penting juga ya untuk teknik cara bagaimana kita menyeta style mikroskop, bagaimana atur diameter pupilnya, DP, sentrasi, lalu agar kita bisa kedalamannya itu bagus ya. Jadi itu saja cuma jahit konjungtiva, tekniknya mirip seperti jahit kulit, cuma ukuran benangnya lebih kecil dan kita harus bagus stereoskopisnya karena melihat di mikroskop gitu. Baik dokter, mungkin untuk teknik-teknik menjahitnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, dokter? Bisa langsung tulis di kolom komentar ya dok, jika ada pertanyaan lanjutan. Sepertinya sudah cukup ya dokter, kita juga waktunya sudah selesai. Terima kasih banyak untuk dokter Nurul, untuk ilmunya pada malam ini. Terima kasih juga untuk tadi ada tips and triknya, kemudian ada penjelasan mengenai keterampilan yang harus dikuasai juga. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih juga untuk semua peserta yang telah bergabung untuk mini class tryout ophthalmologi pada malam ini. Eh, Kepercayaan dan juga kehadiran dokter-dokter sekalian sangat berarti untuk kami, dan jangan lupa untuk ikut di kelas-kelas selanjutnya. Untuk info mengenai kelas-kelas lainnya bisa dilihat di Instagram kami atau bisa hubungi admin melalui WhatsApp. Sekian untuk malam ini. Terima kasih banyak.